Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 5. Kita hari ini sudah memasuki materi yang berikutnya, yaitu tentang Yesus memanggil orang berdosa. Minggu yang lalu kita telah bersama-sama belajar tentang apa? Siapa ingat? Oke, benar. Yesus mengajarkan pengampunan. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa supaya kegiatan belajar kita hari ini tentang materi Yesus memanggil orang berdosa bisa lancar. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar pada Tuhan yang mencari dan memanggil kembali orang yang berdosa. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami untuk bertindak sesuai dengan ajaran Yesus yang bersedia mencari dan memanggil orang-orang berdosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, seperti yang sudah Pak Wana katakan di depan, bahwa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan melalui kisah anak yang hilang, seperti yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Si anak bungsu bisa diampuni dosa-dosanya oleh Bapa. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca lirik lagu tentang Kalian Dengarkah Keluhanku, karya Ebit DAG. Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan nama, demi berhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Tetapi nampaknya semua mata memandangku curiga, seperti hendak telanjangi dan kuliti jiwaku. Apakah buku diri ini harus selalu hitam pekat? Siapakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan? Sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum, dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari. Kemanakah sirnanya nurani embun pagi, yang biasanya ramah, kini membakar hati? Apakah bisa terlanjur salah, akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali. Kembali dari keterasingan ke bumi berada, ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Tuhan, bimbinglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu. Anak-anakku yang terkasih, Pak Wana mengajak anak-anak sebenarnya untuk menyusun sebuah pertanyaan. Ketika kita bersama-sama mendengarkan keluhan apa yang disampaikan ini, jadi oleh Ebit DAG ini, apa kira-kira pertanyaan yang muncul? Tentu setiap pribadi masing-masing berbeda. Ada yang bertanya, apa keluhan yang disampaikan dalam lagu? Keluhan apa yang disampaikan dalam lagu kira-kira? Nah, di sini ingin kembali dari keterasingan. Jadi ingin kembali ke bumi. Nah, itu ingin disampaikan. Mengapa tokoh dalam lagu itu mengeluh? Nah, pasti ketika mengeluh itu ada sebuah permasalahan. Ya, di sini kalian bisa cermati kira-kira permasalahan apa. Apa keinginan tokoh dalam lagu itu? Apa keinginannya? Seperti yang saya bilang tadi, berarti kembali dari keterasingan. Ya. Dan supaya Tuhan membimbing dia. Ya. Ini adalah keinginannya. Bagaimana pendapat tokoh dalam lagu mengenai Tuhan? Jadi Tuhan itu maha baik. Jadi tadi dikatakan Tuhan tidak pernah menghukum, ya kan? Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan di sana tidak pernah menghukum dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari.
Jadi intinya Tuhan itu maha pengasih dan pengampun. Nah, anak-anakku yang terkasih, tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, mari kita dalami dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10 tentang kisah Sakeus. Jadi di kelas 3 Pak Wana pernah ajak anak-anak untuk bernyanyi. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia ingin melihat Yesus, namanya Sakeus. Nah, seperti itu, masih ingat ya? Nah, anak-anak, kisahnya sama seperti lagu yang Pak Wana ajarkan di kelas 3 dulu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, di dalam kisah Sakeus ini, Yesus itu dalam proses mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di dalam kisah ini, Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Dia pekerjaannya itu memeras orang. Misalnya harusnya 1, orang diminta 2 atau 3 untuk memperkaya dirinya. Maka di situ dikatakan bahwa ia berdosa. Lalu ketika Yesus ingin di rumahnya Sakeus, orang-orang Farisi ya tadi berkata, ya, apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi? Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Jadi menurut orang banyak, Yesus tidak pantas menginap di rumah orang berdosa. Padahal di sini tadi tujuan Yesus ingin mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, tidak seperti masyarakat pada umumnya, Yesus justru memanggil dan menumpang di rumah Sakeus. Masyarakat Yahudi pada umumnya bersikap curiga dan menjauhi Sakeus. Jadi tadi Pak Wana ralat Yahudi, ya yang benar ya. Karena Sakeus dianggap berdosa sebagai pemungut cukai. Yesus berbuat seperti itu karena itulah salah satu tugas perutusannya dari Bapa. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kedatangan Yesus ke rumah Sakeus membuat Sakeus merasa amat bahagia dan diselamatkan. Jadi Sakeus tadi langsung bertobat. Sakeus mengungkapkan tobatnya dengan mengucapkan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ya. Atas sikap tobat Sakeus tersebut, Yesus menguatkan hati siapa? Hati Sakeus dan orang banyak. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sakeus anak Abraham berarti memiliki warisan keselamatan sebagaimana dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan janji keselamatan itu juga diberikan kepada kita semuanya yang mau bertobat. Tentu kita sebagai manusia pasti memiliki kesalahan dan dosa-dosa. Maka beranikah kita bertobat? Jadi anak-anak bisa dijawab dalam hatinya masing-masing. Kalau bertobat kita akan mendapatkan keselamatan.
Untuk diingat, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang dan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak-anakku yang terkasih, di sini tadi sudah Pak Wana tunjukkan rangkumannya tadi, mulai dari kata masyarakat sampai orang berdosa. Anak-anak bisa baca di dalam hatinya masing-masing dengan penuh kegembiraan. Karena anak-anak mulai hari ini sampai seterusnya mau menjalani diri untuk bertobat. Demikian pelajaran agama hari ini. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Semuanya berdoa di dalam hatinya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih banyak. Demikian pelajaran agama hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.